Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Swat, NIM 200301501011 dari kelas PJKRC. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian, keterampilan, dan faktor yang mempengaruhinya. Pengertian dan keterampilan dan faktor yang mempengaruhinya. Pemahaman tentang keterampilan gerak dapat dipahami batasannya dengan dua cara. Yang pertama, keterampilan dapat dilihat sebagai tugas-tugas gerak seperti penahanan, biliar, atau memahat. Lihat dari cara ini, keterampilan dapat diklasifikasikan dengan berbagai dimensi atau menurut karakteristiknya yang menonjol. Kedua, keterampilan dapat juga dilihat dalam kaitannya dengan keadaan yang membedakan antara yang terampil dan tidak terampil. Maksudnya, keterampilan dari kategori kedua ini lebih berkaitan dengan tingkat kemahiran dan penguasaan suatu tugas gerak. Smith 1991 mencoba menggambarkan definisi keterampilan tersebut dengan meminjam definisi yang diciptakan oleh R. Goodyear yang mengatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dengan pengeluaran energi dan waktu yang minimum. Sedangkan Singer 1980 menyatakan bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. Klasifikasi keterampilan, perspektif tugas. Salah satu cara melihat konsep keterampilan adalah dengan melihatnya sebagai sebuah tugas. Isunya di sini adalah untuk menetapkan karakteristik yang menonjol dari tugas gerak yang dapat dilakukan pelaku untuk membedakan satu dengan lainnya. Karakteristik dimaksud adalah untuk mengklasifikasikan keterampilan menjadi beberapa macam dan kelas. Pengkelasan dilakukan untuk membantu para peneliti. Keterampilan terbuka dan tertutup. Keterampilan bisa dibedakan antara keterampilan terbuka dan tertutup. Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan. Pada saat keterampilan yang bersangkutan dilakukan, menurut Smith, keterampilan terbuka adalah keterampilan yang ketika dilakukan lingkungan yang berkaitan dengan bervariasi dan tidak dapat diduga. Ini hampir sama seperti yang dimaksud dengan McGill yang menyebutkan bahwa keterampilan terbuka adalah keterampilan yang melibatkan lingkungan yang selalu berubah dan tidak bisa diperkirakan. Keterampilan tertutup menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Keterampilan diskrit, kontinuus, dan serial. Keterampilan diskrit diartikan oleh Smith sebagai keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakannya, yang lebih sering berlangsung dalam waktu singkat seperti melempar bola, menendang bola, gerakan-gerakan dalam senam artistik, atau menembak. Keterampilan serial menurut Smith adalah keterampilan yang sering dianggap sebagai suatu kelompok dari keterampilan diskrit yang digabung untuk membuat keterampilan atau keterampilan yang lebih kompleks. Gerak kasar dan keterampilan gerak halus. Pengklasifikasian yang terakhir dikenal dengan keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus, di mana ketetapan menjadi penentu dari keberhasilannya. McGill membatasi keterampilan gerak kasar sebagai keterampilan yang bercirikan gerak yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Smith memasukkan terhadap klasifikasi keterampilan ini keterampilan yang membedakan antara keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Menurutnya, dalam keterampilan gerak, penentu utama dari keberhasilannya adalah kualitas dari gerakan itu sendiri. Memperhatikan persepsi serta pengembalian keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih. Dalam keterampilan kognitif, hakikat dari gerakannya tidaklah penting, tetapi keputusan tentang gerakan apa yang harus dibuat merupakan hal terpenting. Klasifikasi keterampilan, perspektif penguasaan penampilan. Kita dapat juga mengklasifikasikan keterampilan dari sudut keadaan yang membedakan antara penampil terampil dan penampil yang kurang terampil. Banyak kualitas dari penampil terampil yang dapat dipertimbangkan, terutama dengan mengajukan definisi yang dikemukakan oleh ahli psikologi R. Goodyear yang mencakup 3 keadaan penting. Maksimum dari pencapaian tujuan. Salah satu kualitas dari penguasaan keterampilan adalah kepastian gerakan. Untuk menjadi terampil berarti bahwa seorang harus dapat memenuhi tujuan penampilan atau hasil akhirnya dengan kepastian yang maksimum. Sebagai contoh, banyak orang mampu melemparkan anak panah dari ke titik tengah lingkaran target, tetapi aksi itu sendiri tidak memastikan bahwa orang-orang tersebut bisa disebut pemain terampil. Bagi mereka, hasil seperti itu bisa menjadi merupakan lemparan keberuntungan setelah ratusan kali lemparan yang gagal. Energi minimum. Kualitas kedua dari penguasaan keterampilan adalah minimalkan dan kadang bermakna memelihara energi yang diperlukan pada penampilan. Untuk beberapa keterampilan penghemat, tentu energi bukan tujuan utama karena aksi seperti tolak peluru misalnya. Justru diperlukan adanya pengeluaran energi yang benar-benar maksimal.
untuk memperoleh jarak tolakan yang juga maksimal. Contohnya adalah para atlet harus menghemat energi tanpa kehilangan ketetapan gerakannya. Gerakan yang minimum. Kualitas ketiga dari penguasaan keterampilan adalah berkurangnya waktu atau meningkatnya kecepatan pada saat gerakan dilakukan. Banyak atlet seperti sprinter, perenang, dan pembalap yang menyatakan tujuan dari pelatihannya adalah mengurangi waktu tempuh dari pelaksanaan aksinya. Semakin sedikit waktu yang digunakan, maka semakin cepat pelaksanaan gerakannya. Dalam keterampilan motorik, perbedaan individual. Pada bagian awal tentang faktor pribadi dikatakan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam banyak hal dengan individu lainnya. Pengalaman kita sehari-hari dan penyelidikan secara empirik pun menyatakan hal yang sama tentang hal ini, bahwa individu memang berbeda-beda. Singer menyatakan bahwa sumber perbedaan dalam hal keterampilan tersebut bisa bermacam-macam. Dan keterampilan, karena kita sedang berhubungan dengan pembelajaran gerak, perbedaan individual yang akan dibahas pun lebih ditekankan pada aspek yang berhubungan langsung dengan gerakan itu sendiri. Salah satu hal yang paling sering disinggung dan akan demikian untuk seterusnya adalah faktor kemampuan. Para ahli seperti Singer, Fleischmann, dan Schmidt menyatakan bahwa kemampuan dan keterampilan harus dibedakan dalam pengertiannya. Menurut Fleischmann dalam Schmidt 1991 dan Singer 1980, kemampuan gerak terdiri dari kecermatan kontrol, terutama melibatkan gerakan-gerakan yang dikontrol saat otot besar, koordinasi anggota badan, koordinasi bersama dari gerakan-gerakan sejumlah anggota badan, orientasi ruang, pemilihan respon yang benar, tanpa memperhatikan ketetapan dan koordinasi waktu, reaksi, kecepatan merespon suatu stimulus. Kecepatan penyelesaian gerak secara antisipatif yang terus-menerus pada tanda-tanda keadaan yang berubah-ubah. Kecepatan gerakan lengan, kecepatan di mana ketetapan tidak penting. Ketangkasan manual, manipulasi objek-objek besar di bawah kondisi kecepatan, ketangkasan jemari, manipulasi objek. Dalam kaitannya dengan penampilan olahraga dan kerja fisik lainnya, yang diperlukan adalah kemampuan kecakupan tubuh yang antara lain disebutnya sebagai kekuatan statis, kekuatan dinamis, kekuatan eksplosif, kekuatan torso, kelenturan yang luas, kelenturan dinamis, koordinasi tubuh, koordinasi anggota tubuh, dan stamina. Pola gerak dan keterampilan. Gerak kadang-kadang digambarkan dalam konteks pola dan keterampilan. Pola gerak menurut Malina merupakan gerak dasar atau gerakan-gerakan yang dilibatkan dalam menampilkan satu tugas tertentu. Tekanannya adalah pada gerakan-gerakan yang menyusun tugas gerak tertentu. Dalam hal ini, apa yang menjadi dasar penamaan pola gerak sama dengan keterampilan, tetapi keterampilan lebih menekankan pada ketetapan, ketelitian, dan keefisienan penampilannya. Dengan kata lain, pola gerak menunjuk pada konsep umum, sedangkan keterampilan gerak lebih terkhususkan. Barbara Godfrey dan Newell Kephart, seperti dikutip Singer, berusaha menerangkan lebih mendeliti tentang perbedaan kedua isu gerak ini. Menurut mereka, keterampilan gerak lebih berupa kegiatan yang dibatasi dalam penguasaannya dan melibatkan satu gerakan tunggal atau sekelompok kecil gerak tertentu yang ditampilkan dengan tingkat ketetapan dan kecermatan yang tinggi. Keterampilan adalah kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengeluaran energi dan waktu yang minimum. Self-made skill adalah istilah lain untuk keterampilan tertutup, karena di sini pergerakan seorang lebih ditentukan oleh diri sendiri. Skill adalah identik dengan keterampilan terbuka. Discrete skill adalah keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakannya. Hanya itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.